Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Semoga selalu semangat ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum kita belajar matematika, kita tepuk matematika dulu ya anak-anak. Masih ingat? Semoga masih ya. Kita tepuk matematika. Tepuk matematika. Menyenangkan, mengasyikkan, keren. Anak soleh dan soleha kelas 4, sebelum kita memulai belajar, mari bersama-sama dengan Ustadzah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku rela Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepadaku kepahaman. Amin. Nah, sekarang anak-anak persiapkan buku dan alat tulisnya ya. Yang pertama, persiapkan buku paket matematika. Yang kedua, persiapkan buku tulis matematika. Dan yang terakhir, persiapkan alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Yang pertama, kita akan belajar pecahan senilai. Apa sih itu pecahan senilai? Ada yang tahu anak-anak? Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama. Sekarang, mari kita belajar bersama-sama ya. Melalui ilustrasi berikut ini. Perhatikan anak-anak. Selamat mengamati ya anak-anak. Coba perhatikan gambar apa ya ini? Ya, betul. Itu adalah gambar pizza. Enak ya. Nah, Ustadzah membeli 2 pizza. Ini adalah pizza yang pertama. Dan ini adalah pizza yang kedua. Untuk pizza yang pertama, Ustadzah akan potong menjadi 8 bagian sama besar. Dan pizza yang kedua, Ustadzah potong menjadi 4 bagian sama besar. Nah, kemudian Ustadzah ambil pizza yang pertama 2 potong, kemudian pizza yang kedua Ustadzah ambil 1 potong. Saat Ustadzah letakkan pizza di piring, ternyata 2 potong pizza yang pertama sama besar atau senilai dengan 1 potong pizza yang kedua. Sekarang perhatikan gambar yang berwarna pada contoh berikut ini. Di sini ada 2 kue terang bulan. Kue terang bulan yang pertama pecahannya 4/8 dan kue terang bulan yang kedua pecahannya 2/4. Anak-anak perhatikan bagian yang berwarna. Itu memiliki ukuran yang sama besar atau disebut senilai. Sehingga pecahan 4/8 senilai dengan 2/4. Yang selanjutnya ini ada gambar pizza. Pizza A pecahannya 5/10 dan pizza B pecahannya 1/2. Nah, sekarang anak-anak perhatikan bagian yang berwarna pada gambar pizza tersebut. Nah, bagian yang berwarna pada gambar pizza A dan pizza B itu memiliki ukuran yang sama besar. Meskipun potongannya berbeda antara pizza A dan pizza B, tetapi keduanya memiliki ukuran yang sama besar.
Sehingga dapat disimpulkan 5/10 senilai dengan 1/2. Lalu bagaimana ya caranya mencari pecahan yang senilai? Nah, cara untuk menentukan pecahan senilai, cara yang pertama, pembilang dan penyebut dikali dengan angka yang sama. Cara yang kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Sekarang, anak-anak perhatikan video penjelasan cara menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai. Cara yang pertama adalah perkalian, yaitu pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama, mulai dari angka 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. Carilah bilangan yang senilai dengan 1/2. 1 termasuk pembilang, 2 termasuk penyebut. Kita akan mencari pecahan yang senilai dengan 1/2. Caranya dikalikan dengan bilangan yang sama. Kita coba dikalikan dengan angka 2 ya anak-anak. Kalau pembilang kali 2, penyebut dikalikan 2. 1 kali 2 berapa anak-anak? Ya, 2. Kemudian 2 dikali 4, 4. Ya, kita tahu bahwa 1/2 senilai dengan 2/4. Yang selanjutnya, kita akan mencari lagi yang senilai dengan 1/2. Tadi sudah dikali 2. Kita akan coba dikali 3. Pembilang dikali 3 dan penyebut dikali 3. 1 kali 3 berapa anak-anak? Ya, 3. Kemudian 2 dikali 3, 6. Pintar. Nah, dari sini kita tahu bahwa 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 3/6. Cara menentukan pecahan senilai yang kedua adalah pembagian, yaitu pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama, 2, 3, 4, atau seterusnya. Tetapi catatannya, pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa dibagi. Jika hanya pembilang saja, maka tidak bisa. Jadi pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa dibagi. Kita masuk ke contoh yang pertama. Carilah pecahan yang senilai dengan 4/8. Kita mulai bagi dengan angka 2. 4 dibagi 2 bisa anak-anak? Bisa. 8 bagi 2 bisa. Maka kita tulis. Nah, 4 dibagi 2 berapa? 2. Bentar. 8 dibagi 2, 4. Jadi, pecahan 4/8 senilai dengan 2/4. Yang selanjutnya, kita akan mencari lagi pecahan yang senilai dengan pecahan 4/8. Tadi sudah dibagi angka 2, kita coba dibagi angka 3. Apakah bisa? 4 dibagi 3? Tidak bisa. 8 bagi 3? Tidak bisa. Kita coba dibagi dengan angka 4. 4 dibagi 4? Bisa ya. Kemudian 8 dibagi 4? Bisa. 4 dibagi 4 berapa anak-anak? 1. 8 dibagi 4? 2. Maka pecahan 4/8 senilai dengan pecahan 2/4, 1/2. Agar lebih paham, sekarang kita berlatih contoh soal pecahan senilai ya anak-anak. Contoh soal yang pertama adalah pecahan 2/4. Di sini sudah diketahui penyebutnya 8. Kita akan mencari pembilangnya. Perhatikan ya anak-anak, jika bilangan yang diketahui besar,
maka itu menggunakan cara yang pertama, yaitu perkalian. Berarti kira-kira 4 ke 8 dikali berapa? Yang hasilnya 8. 4 kali berapa ya anak-anak? 2. Kalau penyebut dikalikan 2, berarti pembilang juga dikalikan 2. 2 dikali 2, 4. Dan 4 dikali 2, 8. Jadi pecahan 2/4 senilai dengan pecahan 4/8. Contoh soal yang kedua, ada pecahan 3/6. Di sini sudah diketahui pembilangnya 9. Ingat ya anak-anak, jika yang diketahui itu lebih besar, maka menggunakan cara yang pertama, yaitu perkalian. 3 biar 9 dikali berapa ya anak-anak? Ya, dikali 3. Maka penyebutnya juga harus dikali 3. 6 dikali 3 berapa anak-anak? 18. Contoh soal yang ketiga, yaitu pecahan 6/9. Di sini diketahui penyebutnya 3. Kalau diketahui lebih kecil, penyebutnya lebih kecil dari pecahan yang pertama, maka menggunakan cara yang kedua, yaitu dibagi. Kira-kira 9 dibagi berapa yang hasilnya 3? 9 dibagi 3, pintar. Maka pembilangnya juga harus dibagi 3. 6 dibagi 3 berapa anak-anak? 2, pintar. Jadi hasilnya 2/3. Contoh soal yang terakhir, pecahan 5/10. Di sini diketahui pembilangnya adalah 1. Jika diketahui lebih kecil dari pecahan yang pertama, maka menggunakan cara yang kedua, yaitu dibagi. Kira-kira 5 dibagi berapa yang hasilnya 1? Ya, 5 dibagi 5. Maka penyebut juga harus dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 10 dibagi 5, 2. Tadi kita sudah belajar tentang pecahan senilai. Nah, sekarang saatnya kita belajar menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan. Apakah itu menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Paling sederhana berarti dia nanti pecahannya tidak bisa dibagi lagi. Nah, di sini Bunda memiliki potongan pizza. Ada 3 loyang pizza yang sudah dipotong. Dari loyang yang pertama dipotong jadi 8 tapi tersisa 4. Kemudian loyang kedua dipotong 4 tersisa 2. Loyang ketiga potong 2 bagian sama tersisa 1. Nah, dilihat dari bagian pizza ini semuanya sama. Jadi artinya ketika potongan bagian pizza ini adalah sama. Itu artinya bahwa dari pecahan yang paling kiri, pizza loyang pertama 4/8 itu senilai dengan 2/4 dan senilai dengan 1/2. Ya. Dari ketiga pecahan senilai ini, pecahan yang paling sederhana itu adalah 1/2. Tuh, karena 1/2 tidak bisa dibagi lagi. Ya, itu artinya menyederhanakan pecahan. Selanjutnya, bagaimana cara menyederhanakan pecahan? Baik, kita ingat kembali, pecahan itu terdiri dari pembilang, itu angka atau bilangan yang atas, dan penyebut, bilangan yang bawah.
Baik, caranya untuk menyederhanakan pecahan adalah bagilah pembilang dan penyebut dengan bilangan terbesar yang dapat membagi keduanya hingga keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi kita harus membagi pembilang dan penyebut dibagi bilangan yang sama, bilangan yang terbesar yang bisa membagi keduanya sehingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Baik, Bunda beri contoh ya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu bilangan 1/6. Nah, bilangan 6/8. Ini kita mau sederhanakan. Caranya adalah kita bagi 6 dan 8 dengan sebuah bilangan sehingga pembilang dan penyebut 6 dan 8 ini bisa kita bagi. Kita bagi habis, yaitu Bunda membaginya dengan bilangan 2. 2. Pembilang kita bagi 2, penyebut kita bagi 2. Nah, 6 dibagi 2, 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 3/4. Bagus. Betul ya? Soal kedua. Soal kedua yaitu 18/21. Nah, kita bagi dengan bilangan yang sama. Ya, kira-kira bilangan berapa ya? 2. Kalau 2 dibagi 2, 21 ini tidak habis, jadi tidak bisa. Makanya coba kita bagi dengan bilangan 3 ya, Nak ya. Kita bagi 3. Pembilang dibagi 3, penyebut juga dibagi 3. 18 dibagi 3, hasilnya 6. 21 dibagi 3, hasilnya 7. Contoh selanjutnya, yaitu masih menentukan menyederhanakan pecahan. Contoh nomor 3 yaitu 12/20. Nah, kita akan membagi dengan 2, bilangan 2. Karena ini genap semuanya. Coba kita bagi dengan 2. 12 dibagi 2 dan 20 dibagi 2. Hasilnya 6/10. Bilangan 6/10 ini masih bisa kita bagi lagi ya, karena dia masih belum sederhana, maka kita bagi lagi. Nah, 6 dan 10 ini termasuk bilangan genap. Kita bagi dengan 2 lagi ya. Coba kita bagi dengan 2. 6 dibagi 2 dan 10 dibagi 2. Hasilnya adalah 3/5 ya. Nah, sekarang coba diperhatikan. 3/5 apakah masih bisa dibagi lagi? Iya, tidak bisa dibagi lagi. Dia yang paling sederhana. Jadi hasilnya adalah 12/20. Pecahan sederhananya adalah 3/5. Baik, begitu caranya. Mudah bukan? Soal selanjutnya. Nomor 4. Bilangan pecahan 32/40. Kita mau sederhanakan. Oke, kita bagi karena mereka berdua pembilang dan penyebutnya bilangan genap, kita bagi dengan 2 boleh atau 4 boleh, intinya dapat membagi habis pembilang dan menyebutnya. Kita bagi dengan bilangan 4. Nah ya, 32 dibagi 4, 40 dibagi 4, hasilnya 8/10. Kemudian 8/10 ini masih bisa dibagi lagi. Iya. Oke, kita bagi lagi. Coba dibagi dengan bilangan yang sama.
2 ya. Kita bagi 2. Kalau dibagi 4 nanti 10 masih sisa. Kita bagi 2. 8 dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya 4/5. Nah, bilangan 4/5 itu adalah pecahan yang paling sederhana. Karena tidak ada yang bisa membagi lagi. Kalau kita bagi 2, 4 bagi 2, iya hasilnya 2. Tapi kalau 5 dibagi 2, hasilnya, nah masih ada sisa kan? Nah itu tidak habis membagi. Makanya disimpulkan bahwa 32/40 pecahan sederhananya adalah 4/5. Iya, that's right. Betul sekali. Next. Selanjutnya. Contoh selanjutnya. Contoh nomor 5. Masih menyederhanakan bilangan pecahan. Bunda memiliki soal 24/32. Kita mau sederhanakan ya. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. Nah, 24 dibagi 2, 32 dibagi 2. Hasilnya berapa? Iya, 12/16. Ini belum sederhana, 12/16. Masih bisa dibagi lagi. Ayo kita bagi lagi. Dengan berapa? 2 lagi. Boleh, nggak apa-apa. Atau mau dibagi yang lain? Boleh. Yang penting keduanya, pembilang penyebutnya habis dibagi. Nah, 12 dibagi 2 hasilnya 6. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Jadi 6/8. Kita dapatkan 6/8. Ini masih bisa dibagi lagi tidak? 6/8. Iya, masih bisa ini. Coba dicek. Kita bagi lagi ya dengan bilangan 2 lagi. 6 dibagi 2, 8 dibagi 2. Hasilnya, iya, 3/4. 3/4 sudah sederhana? Iya, sudah sederhana ya. Jadi kesimpulannya, pecahan 24/32 ya, bisa disederhanakan menjadi 3/4. Ya, bagian sebelah sini sendiri. Ini kesimpulannya. Baik, ternyata bisa disimpulkan juga loh, bisa dengan cara yang lain. Kalau ini kan berulang-ulang ya, menyelesaikannya, dibagi lagi, belum selesai, dibagi lagi. Ternyata ini bisa disimpulkan dari 2 dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2. Nah, ternyata 2-nya ada 3. Ini kalau kita kalikan adalah 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Kalau 24 dibagi 32, nah ini kita langsung bagi 8, karena ini tadi kan 2, 2, 2. Jadi kita kalikan semuanya, kan 8. Kalau kita bagi 8 langsung bisa? Bisa. Nih contohnya nih. Yuk kita bagi 8 langsung. 24 dibagi 8. 32 dibagi 8. 8 dari mana tadi? Oh, dari perkalian ini. 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Jadi dikumpulkan satu kali aja selesai bagiannya. 24 bagi 8 hasilnya ya 3. 32 dibagi 8 hasilnya 4. Hasilnya sama bukan? Nah, sama aja kan kesimpulannya? Iya, kalau di atas ini ada beberapa kali pembagian. Kalau yang di bawah ini hanya 1 kali pembagian. Tidak harus 2 terus. Boleh bilangan yang lainnya. Intinya, yang penting bisa membagi habis keduanya. Sekarang waktunya mencatat ya anak-anak.
Tugas hari ini, anak soleh dan soleha kelas 4 mengerjakan soal di buku paket matematika halaman 19, nomor 1A, 1C, dan 2D. Tulis soal dan jawabannya lengkap beserta caranya ya di buku tulis matematika. Untuk buku paketnya tidak boleh dicoret-coret ya anak-anak. Tugas dikerjakan, kemudian difoto dan kirimkan ke grup WhatsApp kelas maksimal pukul 13.00. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.